Halo sahabat Kompas, selamat datang kembali di sesi Kenapa Tidak bersama saya Marida Fenty. Nah, di sesi ini seperti biasa kita sudah kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini psikolog sekaligus penulis rubrik di Harian Kompas. Kita sapa dulu Bu Aylin Rahman. Halo Ibu. Halo Fenty. Oke Ibu, ini saya kayaknya ketemu Ibu selalu pengen banyak nanya ya. Nggak apa-apa kan ya Bu? Gak apa-apa dong. Oke, ini topik yang cukup apa ya? Cukup menarik dan sensitif juga mungkin ya. Tentang penilaian kinerja gitu. Nah, karena saya juga menjalankan, maksudnya yang PAC-nya gitu ya di kantor untuk melakukan penilaian kinerja ke teman-teman karyawan ya Bu ya. Itu kadang ada semacam seletingan atau mungkin bercandaan gitu kayak kalau ngisi PK emang ngaruhnya apa sih? Nah, kayak gitu tuh Bu. Seringnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebetulnya tujuan dari penilaian kinerja ini sebenarnya apa sih gitu? Kalau tujuannya pasti baik, ya. Tujuannya pasti baik. Kemudian tujuannya apa? Ya untuk membedakan antara satu orang dengan yang lain, yang mana yang lebih berprestasi daripada yang lain. Ya, kenapa? Karena kita juga biasanya mengkaitkan dengan kompensasi dan lain-lain. Pokoknya tujuannya adalah untuk melihat apakah seseorang itu mengerjakan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Baik loh ya. Ya, itu sih sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya untuk ya sesuai namanya Bu ya, penilaian kan, berarti ada proses assessment di sana gitu. Nah, bagaimana membuat PK ini, ya kita sebagai POV karyawan dulu ya Bu, melihat bahwa penilaian ini tuh bukan hanya formalitas saja gitu. Ya. Kenapa dia jadi formalitas? Itu disebabkan karena si penilai itu biasanya melakukannya terhadap beberapa orang setumpuk, ya, sehingga dia capek bikin penilaian itu. Lama-lama kadang-kadang malah suruh sekretarisnya loh, ya, lama-lama dia jadi malas untuk mengerjakannya. Nomor 2, karena dia tidak pernah memperhatikan anak buahnya, bisa saja dia tidak tahu mau menilai anak buahnya itu seperti apa. Karena dia tidak pernah memperhatikan kinerja selama setahun atau 1 semester, ya, sehingga dia tidak bisa membuat angka yang persis, ya. Ketiga, kadang-kadang penilaian kinerjanya sendiri, sistemnya itu salah. Misalnya, itemnya ada berapa, genap atau ganjil, ya. Kalau misalnya genap, ya dia pasti tidak bisa bikin tengahnya. Kalau enggak, dia pasti ambil tengahnya. Misalnya A, B, C, D, E, dia ambil yang C terus gitu. Itu namanya central tendency, ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai terutama orang Indonesia ya, yang sudah tidak tahu persis kinerja anak buahnya, dia juga pakai dia kasihan dan dia cari aman, ya udah dia ambil tengah-tengahnya aja. Apa akibatnya? Semua orang nilainya C. Terus yang mana yang menonjol kita jadi nggak tahu yang mana, ya. Berarti penilaian kinerjanya juga ada salahnya dan si orang yang menilai pun bisa ada salahnya. Itu yang menyebabkan penilaian kinerja ini sering tidak works gitu. Oke, artinya berarti sebagai karyawan dulu ya Bu ya, nih POV-nya karyawan, kita tetap iya kalau diminta mengisi ya tetap mengisi, gitu ya. Tapi dengan ya tadi semangatnya memang semangat untuk mengevaluasi objektif, juga. untuk objektif. Kadang-kadang penilaian kinerja itu udah 2 macam. Saya tidak tahu ya di Kompas seperti apa. Menilai diri sendiri dulu, kemudian menilai bawahan gitu misalnya. Atau kita bisa melakukannya secara 360 gitu. Itu macam-macam lah sistemnya. Tetapi yang jelas semangat untuk objektif itu harus kuat, dan yang namanya average itu benar-benar average, yang namanya jelek itu harus benar-benar jelek, yang namanya bagus harus benar-benar bagus gitu. Itu dulu ya cara menilainya yang harus kita lakukan. Oke, jadi kurangi subjektivitas ya Bu. Betul. Gitu. Kita pun ya Bu 100% tanpa subjektivitas. Itu challenging banget sih Bu. Pasti karena kita tuh secara nggak langsung ada lah ya tendensi ke sana gitu, tinggal kita bagaimana mengaturnya gitu ya. Itu ke diri sendiri ataupun mungkin yang punya tim ya Bu ya, konteksnya ya. Oke. Nah terus ini masih POV karyawan ya Bu, bagaimana melihat PK ini bukan sebuah
apa ya, sebuah beban atau mungkin bikin stres, tapi lebih ke motivasi gitu. Gimana kita bisa mengubah mindset itu ya? Karena kecenderungan kita kayak, wah ada PK nih, waduh nggak achieve nih, waduh nggak dapet insentif nih gitu tuh. Gimana Bu? Ya sebetulnya Anda kan pernah dapat PK, fotokopi itu PK, dan kemudian Anda tahu ini yang akan dinilai oleh perusahaan. Kalau saya mau dianggap berprestasi, ya Anda lihat aja apa sih yang kira-kira saya kurang, yang Anda perbaiki terus. Dan usahakan untuk PK itu dipelototin secara berkala sehingga Anda betul-betul tahu bahwa ini sudah berkembang, yang sebelah sini belum gitu. Sehingga kita ketika mengisi PK udah hafal mati. Kita tahu yang mana yang mestinya saya dapat lebih, yang mana yang dapat kurang. Begitu juga ke anak buah. Kalau seorang atasan punya 10 anak buah, dia mestinya di lacinya punyalah PK yang merupakan draft. Sehingga ketika benar-benar dia mesti ngisi PK, dia tinggal nyontek sama apa yang dia sudah isi selama waktu berjalan gitu. Karena penilaian yang setumpuk dan dilakukan pada saat itu tanpa pernah memikirkan evaluasi anak buahnya, itu akan sulit sekali. Oke, evaluasi ya. Tadi highlightnya adalah selain dari angka kan pasti di setiap penilaian kita ada sesi feedback ya Bu? Betul. Dan waktu menilai feedback setelah 6 bulan itu terlalu lama. Apa salahnya kita duduk sama anak buah, kita makan bakmi sama anak buah, kita ngobrol sama anak buah dan mengatakan ini mesti kamu perbaiki loh gitu. Komunikasimu masih bisa ditingkatkan. Hal-hal seperti itulah yang sebetulnya sebaiknya kita kembangkan ya sebelum masa PK itu terjadi. Oke, berarti sebelum final sebetulnya proses itu harusnya dilakukan. Betul. Ya, idealnya. Ya. Nah, ini Bu, jadi kepikiran. Misalnya dalam perusahaan itu tadi ya yang Ibu sampaikan ada budaya pekewuh gitu ya, nggak enakan gitu kan. Bagaimana dia sebenarnya tahu timnya ini kurang bagus gitu ya, atau kurang maksimal dalam menjalankan di semester sebelumnya gitu, tapi dia nggak enak nih mau menyampaikannya. Ya. Nah ini tipsnya apa nih Bu untuk para pimpinan ya, manajer, leader, HR ya, iya, untuk HR juga. Mungkin Fenty juga tahu ada sistem kurva normal gitu ya, di mana para atasan itu dipaksa untuk memilih 5% atau 10% terbaik dan 5 atau 10% terburuk. Itu antara lain untuk menghindari sikap pakewuh tersebut. Jadi dia dipaksa untuk menilai yang mana yang paling jelek, yang mana yang paling bagus gitu. Ya, ini antara lain cara untuk menanggulangi hal itu. Oke. Jadi pakai sistem ya Bu ya? Nah, ngomong-ngomong soal sistem, kalau menurut Ibu kan udah banyak ketemu perusahaan pastinya dengan berbagai sistem PK penilaian gitu kan. Sistem yang seperti apa sih Bu yang dirasa sudah efektif gitu untuk dijadikan acuan atau mungkin jadikan salah satu inspirasi dalam implementasi PK? Sebetulnya yang terakhir sih ada balance scorecard kan. Ya, di balance scorecard itu ada 4 aspek yang akan dinilai. Jadi tidak sepenuhnya hanya bekerja saja, tetapi ada 4 aspek, yaitu bisnis, kemudian perbaikan proses, customer service, dan people. Nah, 4 aspek ini harus dinilai semua. Nah, dari balance scorecard itu kita kemudian membuat KPI. KPI itu haruslah sangat konkret, bisa dihitung, jelas gitu. Dan ini harus dijelaskan kepada anak buah. Jadi misalnya Mas kameramen gitu, dia mesti bisa memproduce selama bekerja, misalnya jam kerja itu 220 hari dalam setahun, dia paling tidak mesti memproduce 220 video gitu. Jelas tuh dari segi bisnisnya kelihatan. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah jalan dia udah tengah tahun dia baru menyelesaikan 60, kita bisa langsung panggil, ini masih kurang loh gitu. Tapi tidak menyakitkan hati kan, karena kita semuanya udah agree upon itu. Nah, dengan KPI itu segala sesuatu itu bisa lebih terukur dan setiap orang bisa mengukur kapasitasnya dia. Itu sih lebih baik. Atau bahkan OKR ya, OKR itu lebih ke objektif perusahaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam tingkah laku.
Tetapi dalam OKR itu ada lagi yang namanya transformasi. Apa yang sebetulnya tujuan kita ke depan. Jadi selain dia mesti perform, dia juga mesti bertransformasi. Gitu. Itu semuanya ada catatannya. Jadi sistemnya sebetulnya ada banyak referensi, tergantung dari balik lagi sebenarnya kebutuhan di perusahaan itu ya Bu ya. Mbak Fenty bisa konsultasi sama expert. Oke. Mana nih ya yang cocok buat jadi sistem PK-nya gitu ya Bu ya. Oke, menarik Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu. Contoh mungkin ya, contoh perusahaan yang sudah menurut Ibu ya menggunakan sistem penilaian kinerja yang efektif sehingga karyawan di sana itu tuh nggak melihat PK itu sebuah beban, tapi malah mendorong gitu ya mereka untuk bisa achieve atau bisa mencapai target dari yang diinginkan gitu. Saya melihat perusahaan-perusahaan yang startup yang sekarang, ya, saya tidak update. Tetapi ada satu perusahaan startup ini sekarang tidak muncul di dalam pikiran saya, yang sampai menggunakan angka, ya, skor kamu berapa, target kamu berapa. Gitu. Jadi orang itu sangat familiar dengan dia harus mencapai skor berapa dan targetnya berapa dan sekarang itu sampai di mana gitu. Aduh, saya lupa itu perusahaan startup itu apa. Lupa. Oke. Tapi paling tidak udah dapat gambaran sih Bu tadi bahwa ya selain angka sebenarnya tadi sih Bu feedback itu penting banget. Kadang kita udah melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu ini udah benar atau belum sih. Betul. Ya betul. Kan? Jadi penilaian karya itu sekedar untuk HR, kepentingan HR untuk menghitung apakah seseorang itu dikasih bonusnya banyak atau sedikit atau dapat kenaikan gajinya banyak atau sedikit. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pengawasan melekatnya itu. Oke, terima kasih banyak Bu untuk insight-nya. Lagi-lagi dapat insight baru soal ini. Dan semoga teman-teman sahabat Kompas dimanapun berada juga mendapatkan insight ini ya Bu. Sehingga nggak takut lagi nih sama namanya penilaian kinerja gitu. Oke, cukup sekian sesi Kenapa Tidak dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan bye-bye.